Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yes, boys. Berhasil saya kan. Ya, nampaknya saya kira hari ini bakal trennya bagus nih. Koin-koin Bitcoin dan gerombolannya itu bakal naik hari ini. Ternyata apa? Ternyata semakin dalam crashnya. Nah, kita lihat saja di Binance. Nih, wow, dalam banget nih. BNB aja berapa dia? Kita lihat. 4.000, 4 juta. Wow. Ini hampir mendekati ketika saya beli BNB di harga 2.800.000 berarti. Hampir mendekati ya. Ini trennya bakal turun lagi kayaknya. Kemudian Doge, kita lihat. Doge 4.600. Ya, saya nyangkut. Kemarin saya beli 8.900. Ya udahlah, biarkan aja. Kemudian saya win mana? Win ini untungnya saya sudah jual itu waktu di angka 19 rupiah. Sekarang berapa ya? Wow, sekarang 7 rupiah. Harganya hampir sama seperti saya beli Win pertama kali itu pada bulan April, bukan April, Maret, pada bulan Maret. Angkanya masih di angka 7 rupiah inilah. Sebenarnya pas nih kalau kalian rezeki nih, kayaknya candlenya udah menunjukkan bullish ini untuk Win. Kemudian Jil yang beli 3 ribuan kemarin, ya selamat kalian, sama seperti saya juga itu nyangkut juga. Soluna turun juga 500 ribuan. Kemarin sempat naik sampai 700 ribuan dan sekarang turun lagi sampai 500 ribuan. Sebenarnya kalau ada rezeki sebenarnya pasti sebenarnya kalau kita mau beli ya. Cuman kan rezeki kita udah duluan kita beli sebelumnya. Coba kalau kalian yang baru bergabung di kripto ya, terus kalian mengetahui market itu sekarang lagi crash berdalam banget, terus kalian beli, wah luar biasa kalian lah ya. Selamat lah, memang rezeki orang tuh masing-masing. Kemudian kita buka aplikasi Hotbit ya, kita lihat koin-koin micin di sini. Nah, Bitcoin 37.000 dolar semalam tuh sampai menyentuh angka 500 juta loh, bayangkan. Save Isharus. Nah, ini koin-koin baru, ini koin-koin baru listing, wajar dia naik. Kita lihat di port saya nih. Ini lihat, koin micin juga mengikuti nih. Koin micin yang di sini mengikuti bapaknya si Bitcoin. Lagi turun semua, Agita, kemudian Shiba. Saya rasa di sini banyak sekali yang ngangkut di Shiba Inu ketika beli di Binance. Banyak sekali di Binance tuh waktu itu harganya masih 4 ribuan kalau nggak salah. 0,4 gitu, 4 ribuan. 0,4. Ini sekarang 0,1 ya. Banyak banget pasti kalian yang nyangkut di sini nih. Nyangkut di sini pasti banyak banget nih. Karena pikirnya bakal naik terus nih di sini, pasti kalian banyak yang nyangkut. Ya udahlah. Memang rezeki itu sudah ada yang ngatur. Nah, tapi saya akan membahas ada apa sebenarnya dampak dari Bitcoin ini. Apa memang baru ini aja atau memang dari pertama kali itu memang selalu begini atau bagaimana? Oke, biar dari kita baca langsung dari sumber-sumber yang berkompeten di bidang itu. Oke, yang pertama adalah kita buka beritanya. Nah, ini dia berita pertama yang saya bahas itu loh. Keuntungan kripto ada Elon Musk di balik kejatuhan Bitcoin. Kita baca. Nah, di sini juga ada berita selanjutnya, Cina resmi boikot uang kripto. Ini alasan, nanti kita buka ya. Saham-saham teknologi yang sempat menanjak secara dramatis selama pandemi virus corona juga telah berjuang dalam beberapa pekan terakhir. Bitcoin dan aset terkait mulai diawasi secara ketat dari sejumlah regulator di seluruh dunia. Karena mereka telah tumbuh menjadi bagian yang lebih besar dari pasar keuangan. Kami percaya tindakan keras pemerintah terhadap cryptocurrency dapat memicu musim dingin bagi kripto dan mengurangi aktivitas perdagangan. Tindakan keras terhadap kripto dimungkinkan di banyak negara berkembang yang mungkin memandang kripto sebagai ancaman terhadap mata uang dan sistem moneter mereka, kata Bernstein Harsita Rawat dalam sebuah catatan.
Cina yang mengembangkan cryptocurrency dan dikelola pemerintah sendiri menegaskan kembali aturannya terhadap mata uang digital lainnya pada hari Selasa, di mana Cina melarang perusahaan keuangan menyediakan layanan untuk perdagangan kripto. Jadi baru diterpa oleh Elon Musk ya, yang dia bilang bahwa Tesla tidak bisa ditukar dengan Bitcoin. Nah, kemudian ditimpa lagi nih dengan dia menyatakan bahwa dia sudah menjual Bitcoin, dan akhirnya apa? Bitcoin makin hancur, makin ke bawah. Kemudian dia nge-tweet lagi tuh, dia menyatakan bahwa dia belum menjual Bitcoin, kan aneh kan dia. Nah, ditambah lagi pada hari Selasa kemarin tuh Cina yang mengembangkan cryptocurrency dan dikelola pemerintah sendiri menegaskan kembali aturannya terhadap mata uang yang digital lainnya pada hari Selasa, di mana Cina melarang perusahaan keuangan menyediakan pelayanan untuk perdagangan kripto. Di Amerika Serikat, Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa yang baru ditunjuk, Gary Gensler, menyatakan awal bulan ini bahwa ia berpikir regulator harus teknologi netral, tetapi ia menerangkan lebih banyak perlindungan konsumen diperlukan di pasar kripto. Nah, jadi itu salah satu dampaknya kripto ini pada beberapa minggu terakhir ini ya. Kemudian kita buka sebelumnya, tadi saya langsung part 2-nya, part 1-nya. Nih, Bitcoin dan cryptocurrency lainnya runtuh secara dramatis seiring munculnya katalis negatif mulai dari CEO Tesla Elon Musk hingga peraturan baru pemerintah Cina. Sentimen tersebut diyakini telah menghantam aset yang menandai kemunculannya secara ekstrim. Dilansir CNBC, cryptocurrency unggulan telah jatuh ke level terendah dalam 3 bulan pada perdagangan Rabu kemarin, merosot menjadi sekitar $30.000 usai sempat menanjak lebih dari 30% dalam perdagangan aset kripto. Selanjutnya, Ether, koin utama untuk jaringan blockchain Ethereum, juga turun tajam dan menembus di bawah $2.000 pada level tertentu untuk menandai penurunan lebih dari 40% dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Sepertinya kemarin Ethereum sangat naiknya sampai 60 jutaan ya kalau nggak salah ya. Dia turun lagi $2.000. Berarti sekitar 28 jutaan ya, 28 jutaan dia turun. Dan memang begitulah. Dalam 24 jam, sedangkan Ethereum turunnya sangat drastis. Kemudian ini satu berita ya, kita buka ini tentang kenapa Bitcoin itu turun anjlok itu pada beberapa minggu terakhir ini. Nah, dilansir dari Wikipedia, saya baca lagi tentang sejarah itu, tentang crash yang terjadi nih. Ini prediksi runtuhnya gelembung spekulatif dalam cryptocurrency telah dibuat oleh banyak ahli di bidang ekonomi dan pasar keuangan. Bitcoin dan mata uang kripto lainnya telah diidentifikasi sebagai gelembung spekulatif oleh beberapa penerima hadiah Nobel dalam ilmu ekonomi, gubernur bank sentral, dan investor. Dari Januari hingga Februari 2018, harga Bitcoin turun 65%. Pada September 2018, indeks MVIS Crypto Compare Digital Asset 10 telah kehilangan 80% nilainya, membuat penurunan pasar mata uang kripto dalam persentase lebih besar daripada ledakan gelembung.com pada tahun 2002. Pada November 2018, total kapitalisasi pasar untuk Bitcoin turun di bawah $100 miliar. Untuk pertama kalinya sejak Oktober 2017. Nah, jadi bulan November itu dalam banget nih turunnya 2018 ya. Dan harga Bitcoin turun di bawah $4.000, mewakili penurunan 80% dari puncaknya pada Januari sebelumnya. Jadi sebelumnya pada Januari itu dia naik nih. Sepertinya sama kalau menurut saya, ini prediksi saya. Ini pada awal bulan kan kemarin kan, awal tahun kan Bitcoin kan melejit ya tahun 2021 sampai menyentuh bulan apa itu kemarin tuh, bulan Februari apa bulan apa yang menyentuh sampai 980 juta apa 960 juta gitu. Nah, kemudian di pertengahan di sini kan disebutkan pada bulan Oktober November dia turun. Mungkin ini masanya bakal turun lagi atau bagaimana. Itu hampir sama ceritanya seperti tahun 2017. Bitcoin mencapai titik terendah sekitar $3.100 pada Desember 2018. Nah, pada akhir tahun 2018, Bitcoin turun drastis. Dari 8 Maret hingga 12 Maret 2020, harga Bitcoin turun 30% menjadi 8.901 menjadi 6.206. Pada Oktober 2020, Bitcoin bernilai sekitar $13.200. Nah,
kalian sebenarnya secara singkat ini, berita ini, kalian bisa memahami, walaupun dia ada penurunan, lihat nih nominalnya pasti naik terus dia. Nih dari 3.100, ini sempat turun pada tahun 2018, kemudian Desember turun lagi 3.100, kemudian pada bulan Maret dia bilang 2020 dia turun lagi di angka 8.900, kemudian pada Oktober 2020 Bitcoin bernilai harga 13.000. Nah kan artinya naik semua nih harganya nih. Tuh, dari tahun-tahun ke tahun artinya naik semua, walaupun itu diterpa segala macam berita, diterpa pro dan kontra tentang Bitcoin. Kita kan nggak tahu nih apakah mereka ini membuat kontra Bitcoin ini, apakah mereka memang beli di bawah gitu ya, nyusul. Sedangkan kita belinya ketika memang sudah naik-naik semua kan. Sedangkan mereka pengen beli tapi ketinggalan, akhirnya buatlah berita-berita miring, takutnya begitu seperti ini. Namanya nggak ada yang tahu ya kita kan. Karena itu kan masalah perorangan Bitcoin kan nggak ada namanya sih. Si ini beli Bitcoin sebesar ini kan nggak ada. Itu cuma alamatnya aja yang ditujukan. Kemudian pada November 2020, Bitcoin kembali melampaui level tertinggi sebelumnya sepanjang masa di atas $19.000. Setelah lonjakan lain pada 3 Januari 2021 dengan $34.792, Bitcoin jatuh 17% keesokan hari. Nah, lihat bayangin. Di tahun 2021 ini, kenaikan Bitcoin nih, lihat nih. Tuh, kenaikannya kan jauh banget nih dari tahun 2018 kan. Kemudian Bitcoin jatuh 17% keesokan harinya. Bitcoin diperdagangkan di atas $40.000 untuk pertama kalinya pada 8 Januari 2021. Nih, tertingginya pertama kali 8 Januari ya. Kemudian tertinggi lagi pada tanggal 16 Februari. Kemudian pada bulan April kemarin dia sempat menyentuh angka 900-an. Nah, jadi kalau menurut saya ya memang begitulah cryptocurrency Bitcoin. Dari tahun 2012 atau berapa itu ya. Itu sudah ada pro dan kontra. Bahkan dari harga berapa ribuan, 10 ribuan atau berapa ribuan, itu memang banyak orang yang tidak setuju dan banyak yang setuju gitu. Karena uang ini memang nggak nyata gitu loh. Yang ada hanya nominal aja gitu. Nah, oke, kita buka berita lainnya ya. Gilanya pergerakan Bitcoin. Dulu 45.000, kini 700 jutaan. Ini beritanya pada bulan Februari kemarin ya. Mata uang kripto beberapa tahun ini mulai jadi primadona para investor. Salah satu yang paling populer adalah Bitcoin. Bahkan tahun 2021 baru berjalan 2 bulan saja Bitcoin sudah berkali-kali mencetak rekor. Harga Bitcoin perlahan merangkak naik dari waktu ke waktu. Bahkan awalnya Bitcoin pernah cuma seharga puluhan ribu per kepingnya. Seperti apa pergerakannya? Nah, menurut catatan Badan Pengawas Perdagangan Komoditi atau BAPEPTI Indonesia ya, harga Bitcoin pada 2012 sekitar 5-7 dolar US dollar. Jika dikalikan kurs saat itu sekitar Rp9.000, maka harga satu Bitcoin sekitar 45.000 sampai 63.000. Bayangkan 2012 tuh 45.000. Sementara 15 Februari 2021 ini berita kemarin ya, bulan Februari, harga Bitcoin mencapai 48.149 dolar. Menurut perhitungan BAPEPTI dirupiahkan sekitar 684 juta. Kemudian beberapa waktu lalu harganya sempat tembus 800 juta dan kini bertengger di 660 juta sampai 700 juta. Masuk ke tahun 2013, harga Bitcoin naik dalam rentang 10 US dollar sampai dengan 300 US dollar. Lalu di 2014 naik lagi menjadi 700 US dollar, meskipun di akhir tahun juga turun lagi ke posisi 300 US dollar. Nah, dia sempat naik 2014 700 dolar, kemudian di akhir tahun turun 300 dolar. Kemudian pada 2015 kembali turun 200 US dollar dan di akhir 2015 kembali naik ke posisi 420 US dollar per koin. Namun di 2016-2017 harga Bitcoin melambung tinggi ke posisi 9.556 US dollar. Bahkan di akhir 2017 sempat menyentuh level 20.000 US dollar. Nah kan, bayangkan, walaupun itu terjadi di dalam satu tahun itu ada kenaikan dan penurunan, pasti nilainya berbeda dari tahun sebelumnya. Jadi bakal naik terus. Kemudian sementara di 2018 Bitcoin turun drastis dari posisi 13.657 US dollar ke posisi 3.742 US dollar. Di akhir tahunnya, kemudian di 2019 mulai kembali merangkak naik dari 3.843 US dollar ke posisi 7.193 US dollar per koin. Kenaikan drastis kembali terjadi di 2020
dari awal tahun di posisi 8.440 US dollar naik menjadi 29.001 US dollar di akhir 2020 ya. Jadi naiknya sangat signifikan pada 2020. Dan di awal tahun 2021 ini Bitcoin sempat mencetak rekor tertingginya menuju angka 800 juta per kepingnya. Bahkan waktu saya lihat kemarin tuh di bulan April 960 juta per kepingnya. Bayangkan kalian. Namun dalam seminggu ini harganya kembali merosot di level 600 juta per keping hingga Sabtu sore harga Bitcoin menyentuh 680 juta per keping. Kekhawatiran akan pengaturan regulasi keuangan semua pengguna Bitcoin ini jadi pemicu turunnya harga. Nah, jadi gini, kalau nanti kan ini kan lagi koreksi nih ya, lagi koreksi. Harga Bitcoin dan koin-koin gerombolannya itu turun semua harganya. Nah, ini ada kesempatan untuk orang-orang yang mengambil kesempatan di balik crashnya Bitcoin. Jadi gini, kan harganya lagi murah nih, ada yang kemarin ketinggalan, sekarang udah mahal nih, jadi gimana ya, apa mungkin kita buat berita aja ya biar ini biar turun harganya, tahu saya bagaimana kan. Akhirnya mungkin dibuat berita sama mereka atau bagaimana, tahu-tahu petinggi pemimpin segala macam yang banyak uang ini beli Bitcoin lah di harga yang lagi murah kan. Di harga yang lagi turun. Nah, jadi gini, ada petisi, ada dari orang mana itu ya. Jadi semakin banyak permintaan, ini kan koreksi nih, pasti kan banyak yang beli nih. Bakal akan terjadi kenaikan. Saya pernah baca beritanya, nanti saya bahas lagi beritanya itu di berita apa ya. Jadi semakin banyak yang beli Bitcoin, beli banyak koin ketika market sedang koreksi, maka banyak permintaan dan bakal akan terjadi kenaikan. Nah, itulah dia. Semakin banyak permintaan, maka akan terjadi kenaikan. Oke, itu aja. Kalian bisa memahami dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun tuh ada terjadi koreksi, ada terjadi penurunan, ada terjadi kenaikan. Ya memang itu sudah dari tahun 2012 dulu ya. Nah, 2012 dulu itu harganya masih Rp9.000, Rp45.000. Kemudian dia naik, akhirnya apa? Sekarang menyentuh angka, oke lagi koreksi nih 500 jutaan kan harganya kan. Artinya apa? Dari tahun ke tahun itu ada perubahan kenaikan gitu. Walaupun sempat koreksi, tapi ada angkanya tidak sama seperti angka per tahun sebelumnya. Nah, itu aja gambarannya. Oke, kita buka berita lain lagi ya. Nah, ya. Ini dia. Jangan cemas. Harga Bitcoin akan naik lagi asalkan hal ini terjadi. Nah, ini lihat. Investasi Bitcoin meningkat di Indonesia bersama dengan penyebaran aset kripto yang lebih cepat di negara berkembang daripada negara maju menurut Asosiasi Blockchain Indonesia, ABI. Ada pula peningkatan investor institusional. ABI mencatat setidaknya 8 bursa pedagang aset kripto yang terdaftar di Bapepti, yaitu itulah Luno, Indodax, Rekening, dan lain-lain. Kalian bisa lihat. Terdapat perkembangan kripto aset di Indonesia yang signifikan dan regulasi di Indonesia mendukung investasi pada aset kripto karena telah diklasifikasi sebagai komoditas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018. Kalau Indonesia aman ya, tuh kalau Indonesia aman. Sudah ada peraturan menterinya, Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang kripto. Kemudian akan tetapi, investasi juga memiliki risiko termasuk aset digital seperti Bitcoin. Oleh karena itu, masyarakat perlu memperhatikan beberapa hal jika ingin memulai investasi Bitcoin. Oham berkata, perlu dipahami bahwa investasi juga memiliki risiko, sehingga masyarakat harus membaca lebih dahulu tentang aset kripto termasuk faktor untung dan rugi. Lebih lanjut, pelaku usaha marketplace Bitcoin mencoba menjabarkan proyeksi positif akan perkembangan Bitcoin ke depannya. Menurut CEO dan founder Indodax Oscar Darmawan, sudah terlihat tren bullish dari Bitcoin pada awal 2021. Jika permintaan, ini saya tadi baca berarti ya. Jika permintaan terus bertambah, kemungkinan besar harga Bitcoin akan kembali naik. Meski saat ini sudah tinggi, hal ini berpengaruh dimanapun. Jadi jika permintaan terus bertambah, kemungkinan besar harga Bitcoin akan kembali naik meski saat ini sudah tinggi. Hal ini berpengaruh dimanapun. Jadi bukan di saham, bisa di mana. Jadi semakin banyak permintaan, ya siap-siap aja kembali lagi akan naik. Nah, namun kenaikan itu bisa saja terjadi secara langsung. Oscar menambahkan perlu ada koreksi lebih dulu. Mengapa? Ia bilang karena pada saat koreksi, kita lihat lagi. Pada saat koreksi, biasanya banyak orang yang membeli untuk memanfaatkan momen harga Bitcoin yang turun. Nah, kan saya bilang apa tadi?
Ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini gitu, menunggu Bitcoin itu crash lagi, turun banget, koreksi, kemudian dia beli. Nah, di saat itulah dia bakal terbang melejit-lejitnya. Nah, kemudian oke, cukup beritanya sampai di situ aja. Nah, jadi saya tegaskan lagi, dari tahun ke tahun harga Bitcoin naik, walaupun ada terjadi koreksi yang dalam bagaimanapun, tapi nilai harganya, harga Bitcoinnya berbeda dari harga Bitcoin di tahun sebelumnya. Jadi nggak mungkin sama atau lebih turun ya. Kalian bisa lihat sejarah-sejarahnya tentang kenaikan dan penurunan Bitcoin. Oke, untuk kalian semua atau yang baru bergabung di cryptocurrency, ya mungkin panik lah ya, karena kalian merasa melihat beberapa orang itu menggunakan bermain di cryptocurrency itu atau koin micin, segala koin lah yang segala macamnya. Kalian berpikir, oh untung ya, wah untungnya berlipat-lipat nih, luar biasa ini, wah beginilah begitulah. Kalian karena tahunya itu hanya keuntungannya saja, hanya profitnya saja. Kalian tidak tahu ada namanya koreksi, ada namanya loss, ada namanya cut loss. Ketika kalian sudah pusing, panik, kalian akhirnya cut loss, akhirnya apa kan, rugi. Kalau yang mau jadi kaya, kata apa CEO Binance itu, ya jadi orang yang hold selama-lamanya itu bakal jadi kaya. Jadi kalau menurut saya janganlah kalian cut loss. Makanya saya selalu sarankan kepada semuanya yang nonton video YouTube saya dari awal sampai sekarang saya buat video ini, saya selalu menyarankan kepada kalian untuk selalu menggunakan uang yang aman dan santai. Jadi apabila market terjadi seperti ini yang terjadi sekarang, kalian tetap tenang, kalian tetap tidak panik. Hentikan sejenak untuk kalian melihat market, melihat aplikasi, bentar-bentar buka aplikasi, oh kok turun lagi ya, ya Allah, kok turun lagi ya. Akhirnya apa yang kalian pikirkan? Gimana ya, uang ini lagi, aduh uang itu lagi, uang ini, aduh katanya. Akhirnya apa? Kalian pasti nggak tahan untuk cut loss-nya. Nah itulah. Jadi saran saya, ketika market ini kalian tinggalkan sejenak aplikasi market itu, tinggalkan sejenak. Berita-berita tentang itu tinggalkan sejenak. Jadi tenangkan diri kalian, tidur aja di rumah. Ya itulah. Jadi hindari dulu agar tidak panik, agar tidak hati kalian, pikiran kalian itu terpengaruhi untuk meng-cut loss koin tersebut. Jadi kalian terjadilah rugi yang sangat dalam. Udah dalam, uangnya hilang, kan itu artinya. Ya udah, mungkin itu saja tentang permasalahan Bitcoin ini pada beberapa minggu terakhir, dan saya kumpulkan itu beritanya dari tahun 2012 itu bagaimana perkembangan Bitcoin. Semoga kalian memahami, jangan berpikir bagaimana ya, semua juga saya berharapnya itu tren yang bagus buat kita semua. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mendengar pembicaraan saya sampai dengan selesai, dan yang baru bergabung di channel ini, saya jangan lupa untuk menyarankan kalian untuk tetap like, comment, share, dan subscribe. Bagaimana kalian sangkut di mana kalian di komentar, silakan kalian berkomentar di kolom komentarnya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua.